Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shibaraku buri desu ne. Minasan, o genki desu ka? Genki ni sugoseru yo ni itsumo ii no te iimasu. Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Jepang lagi. Aku mau bilang memberikan, menerima, memberikan kepada saya. Spesifik kepada saya. Oke, langsung saja. Memberikan, menerima, memberikan kepada saya. Bahasa Jepangnya adalah memberikan. Agemasu, menerima. Moraimasu, memberikan. Kuremasu. Diingat-ingat ya. Baik, gimana cara menggunakannya? Menyusun kalimatnya, kita lihat di uraian berikut ini. Hai, sudah ada contoh kalimat? Yuk kita coba identifikasi. Dimensinya yang pertama adalah memberikan. Memberikan itu apa? Agemasu. Oke. Diidentifikasi dulu subjek, predikat, objeknya. Saya subjek akan memberikan kata kerja itu predikat. Sumpit ini objek barang kepada Mas Takana ini objek pihak. Oke. Seperti dalam bahasa Jepang, pertama adalah subjek dulu. Saya, watashi. Karena mau menjelaskan watashi, itu watashi wa. Watashi wa. Lalu predikat akan memberikan. Lempar ke paling belakang dulu. Lalu sumpit objek. Mas Takana juga objek. Tapi objek pihak dulu. Takana-san. Takana-san kepada Takana-san berarti Takana-san ni kepada. Ni itu kepada. Arahnya. Di dimensi agemas, ni itu arah memberikannya. Kepada siapa? Ke pihak siapa? Ke pihak mana juga bisa. Baru objek benda. Hashi. Lalu memberikan. Tadi di belakang ya, jangan lupa. Kalau memberikan sumpit, berarti hashi o. Hashi o memberikan. Agemas. Karena akan belum terjadi. Jadi agemasu. Agemas. Begitu ya. Jadi watashi wa takana-san ni hashi o agemas. Gitu ya. Siapa yang memberikan dapat partikel wa. Watashi wa. Diberikan kepada siapa? Partikelnya ni. Takana-san. Apa yang diberikan? O. Hashi. O. Agemas. Ya. Ini dimensi agemas. Memberikan. Ingat-ingat. Kalau memberikan berarti agemas. Kalau tidak memberikan, agemaseng. Perubahan kata kerja. Agemas kalau memberikan. Kalau tidak memberikan, agemaseng. Begitu ya. Oke, berikutnya Pak Ueno sudah memberikan bunga kepada Bukanai. Baik, subjek, predikat, objeknya ditentukan dulu. Baik, subjeknya Ueno-san, Pak Ueno. Yang diterangkan jadi dia dapat partikel wa. Ueno-san wa sudah memberikan predikat lempar ke belakang. Ada objek bunga sama Bukanai sama-sama objek. Objek pihak dulu. Bukanai kepada Bukanai karena tujuannya partikelnya ni. Lalu memberikan barangnya itu apa? Barangnya itu bunga. Hana, baru Hana dikasih partikel O karena yang mau diberikan. Karena yang mendapat perlakuan dari kata kerjanya, memberikan. Sudah memberikan, berarti sudah terjadi. Jadi agemashita. Kalau tadi tidak memberi, berarti agemaseng desta. Begitu ya. Baik, ini dimensi agemas. Diperhatikan, ni-nya itu kepada siapa. Wa-nya itu siapa yang memberi. Ni-nya itu kepada siapa. Memberinya kepada siapa. O-nya itu apa yang diberikan. Oke? Baik, itu agemas. Yuk kita ke dimensi menerima. Menerima itu moraimas. Hai, kalimatnya diidentifikasi dulu. Mana subjek, predikat, objeknya. Hai, subjeknya adalah saya.
watashi. Watashi wa pihak dulu. Pihak dulu. Predikatnya lempar ke belakang, pihaknya pihak dulu. Pihak dulu. Objeknya objek pihak dulu. Maaf, maaf. Mas Kato, Kato sang duduk. Dari, nah, kok dari? Dari di Moraimas ini pakai ni. Jadi beda dengan dimensi Agemas. Dimensinya Moraimas itu ni-nya berarti dari. Perhatikan ya, ni-nya berarti dari pada dimensi menerima atau Moraimas. Begitu ya. Apa yang diterima? Objeknya, barangnya kaos. Karena barang ini dapat perlakuan dari kata kerja, partikelnya o, akan menerima, belum terjadi berarti menerima. Moraimasu. Watashi wa kato sang ni satsu wo moraimasu. Siapa yang menerima? Wa. Watashi wa. Dari siapa? Partikelnya ni. Kato sang ni. Apa yang diterima? Kaos. Satsu. Satsuo. Gitu ya. Kalimat berikutnya. Dek Ciki sudah menerima uang dari paman Togu. Dek Ciki berarti subjeknya, Ciki-chan. Predikatnya kata kerja, sudah menerima, lempar ke belakang. Ciki-chan wa. Lalu objeknya, yang mana dulu? Objek pihak. Togo Oji-san. Tadi pakai dari dimensi Moraimas, partikelnya ni. Setelah itu apa yang diterima? Uang. Okane. Okane o. O ya. Okane o moraimasu. Sudah menerima berarti moraimashita. Seperti itu. Siapa yang menerima? Partikelnya wa. Ciki-chan. Togo Oji-san yang memberi. Jadi dari siapa menerima uangnya? Togo Oji-san. Menerima uang. Jadi okane o moraimashita. Okane o. Ya. Seperti itu. Perhatikan dulu sampai sini. Jangan bingung dulu. Perhatikan, ini memang 3 dimensi yang punya karakteristik. Agemas, moraimas dulu. Di agemas, ni-nya berarti kepada. Di moraimas, kalimat yang menggunakan moraimas, itu ni-nya berarti dari. Begitu ya. Diingat-ingat benar. Baik. Lanjut dulu. Kita ada memberikan kepada saya. Spesifik kepada saya, anggota keluarga saya. Kalau saya punya perusahaan ya ke staff saya, ke rekan saya, itu boleh. Ke atasan saya juga boleh. Jadi intinya ke saya. Namanya Uchino Hito. Orang-orang yang di pihak saya. Begitu. Jadi kalau tujuannya kepada saya atau pihak yang di Uchino Hito, di pihak saya itu menggunakan kuremas. Yuk kita coba. Ayah akan memberikan oleh-oleh kepada saya. Oke. Subjeknya ayah. Ayah wa karena yang mau diterangkan. Ayah wa cici wa akan memberikan predikat lempar ke belakang. Objeknya oleh-oleh atau souvenir. Objek barang. Objek pihaknya adalah saya. Pihak dulu. Watashi. Kepada. Ini ni juga. Baru barangnya. Objek barang oleh-oleh. Omiyage. Karena langsung ketemu kata kerja, akan memberikan. Belum terjadi. Berarti akan memberikan. Karena watashi ni jadi bukan agemas. Karena watashi ni berarti o kuremas. Seperti itu. Kalau ni-nya bukan watashi, itu agemas. Kalau ni-nya itu watashi, pakainya kuremas. Oke? Sip, kalau sudah tahu. Langsung ke, jangan langsung dulu.
Siapa yang memberikan? Partikelnya wa. Di kuremas ini ya. Siapa yang memberikan? Wa. Cici wa. Kepada siapa? Watashi ni. Apa yang diberikan? O. Omiyage o kuremas. Baik, lanjut ke kalimat kuremas. Yang kedua, kakek Taro sudah memberikan hadiah kepada adik cowok saya. Uchi no hito ya. Uchi no hito itu orang kita, pihak kita. Adik anggota keluarga, oke. Hai, kakek Taro. Taro Oji-san. Wa karena mau menerangkan mengenai Taro Oji-san. Sudah memberikan predikat kata kerja lempar ke belakang. Hadiah, objek barang, objek benda. Adik cowok saya, objek pihak. Objek pihak dulu dong. Hai, oto kepada ni. Lalu barangnya yang mau diberikan hadiah, purezento. Purezento, wo karena yang mau diberikan. Sudah memberikan. Sudah terjadi berarti kuremashita. Taro oji-san wa ototo ni purezento o kuremashita. Jadi, siapa yang memberikan? Wa, Taro oji-san. Kepada siapa? Ototo, adik cowok saya. Apa yang diberikan? Kuremashita. Purezento. Oh, alhamdulillah. Maaf. Hai, seperti itu. Ini agemas, moraimas, kuremas. Oke? Yang sering eh, mungkin sulit dipahami adalah antara moraimas dan kuremas. Oke? Moraimas dan kuremas ini eh, ada dua perbedaan umum. Yang pertama lihat ni-nya. Ni-nya itu keduanya eh, apa namanya, artinya beda, ada dari ada kepada. Kalau kuremas itu ni-nya selalu pihak kita, saya atau pihak saya, itu kuremas. Kalau moraimas bisa saya, bisa juga bukan saya. Kalau kuremas selalu saya atau pihak saya. Kalau moraimas tidak bisa selalu saya. Jadi bisa saya, bisa pihak lain untuk moraimas ya. Itu yang pertama, ni-nya diperhatikan. Lalu kalau moraimas itu kalau kita, kalau dalam komunikasi ya, kalau kita meminta pertolongan, kita dalam kerja nih, digaji, terus kita minta tolong itu moraimas, karena kita minta dapat itu moraimas. Kalau kuremas tidak ada permintaan, ada orang yang ngasih kita aja tanpa kita minta, dengan berbaik hatinya dia yang memberikan ke kita, itu kuremas. Seperti itu. Kuremas ini dengan moraimas mirip-mirip, dan gampang bikin bingung karena itu. Jadi hati-hati kalau mau dimiripkan, kuremas ini mirip dengan agemas karena ni-nya itu kepada. Cuman kalau ni-nya itu selalu ke saya atau pihak saya, tadi anggota keluarga atau teman perusahaan, ke staf kita, itu adalah kuremas ni-nya. Kalau ke watashi atau pihak saya itu kuremas. Kalau agemas tidak bisa ni-nya itu watashi, tidak bisa. Agemas tidak bisa partikel ni itu watashi, tidak bisa. Oke, itu hubungan antara tiga situasi memberi menerima ini. Agemas, moraimas, kuremas. Baik. Oke, kita lanjut dulu ke tahap berikutnya. Untuk tahap ini kan hanya sederhana, memberi sumpit, menerima kaos. Bagaimana kalau ada tambahan kata kerja lagi? Bisa ada kemungkinan itu. Seperti contoh berikut ini. Baik.
memberikan, menerima, memberikan kepada saya. Tetapi tidak hanya memberikan, tapi membelikan, mengirimkan, membaca, dibacakan, diambilkan, memotongkan, membuatkan. Kan macam-macam nih. Ini bisa saja keluar dalam soal ujian ya. Jadi tetap agemas, moraimas, koremas dipakai karena kita kepada pihak tertentu hubungannya. Jadi nanti ada perubahan sedikit, tidak banyak. Untuk prinsipnya sama, hanya penambahan kata kerja selain agemas, moraimas, kuremas saja. Gampang kok. Yuk, seperti biasa kita prediksi. Identifikasi. Saya akan membelikan tiket untuk Mas Takana. Jadi untuk pihak siapa? Gitu ya. Yang pertama subjeknya. Saya. Maaf. Agemas dulu. Ini dimensinya agemas, oke? Saya. Watashi. Wa. Predikat kata kerja. Lempar dulu ke belakang. Nanti letaknya di belakang. Objek pihak dulu. Takana-san. Ni untuk Mas Takana. Sama ya dengan yang tadi. Lalu objek yang dibelikan apa? Membelikan apa? Tiket. Kippu. Kippu o karena yang dibeli, barang yang dibeli. Kippu o beli. Apa itu membeli? Bahasa Jepangnya kaimas. Di sini dibentuk T. Jadi kate. Baru agemas. Begitu. Jadi kita tambahkan saja kata kerja bentuk T baru agemas. Kalau ada kata kerja lain selain agemas ya, untuk kesan membelikan tiket untuk pihak lain, demi pihak lain, kepada sih ya, untuk. Watashi wa takana-san ni kippu o katte agemas. Dari mana katte? Katte itu bentuk T dari kaimas, artinya membeli. Jadi hubungannya seperti ini ya. Siapa yang membelikan? Wa watashi wa. Siapa yang dibelikan untuk siapa? Untuk takana-san. Apa yang dibelikan? Kippu. Nah, membeli kippu. Membeli. Membeli di sini baru agemas. Jadi membelikan untuk siapa? Pihaknya. Takana-san tadi. Begitu ya. Gampang. Penambahan kata kerja bentuk T saja. Lalu kalimat berikutnya. Pak Ueno sudah mengirimkan surat untuk Bukanai. Baik, subjeknya Ueno-san, Pak Ueno sudah mengirimkannya, lempar ke belakang. Jadi Ueno-san wa, objek pihak dulu, Kanae-san untuk Bukanai, untuk Kanae-san, Kanae-san ni. Apa yang untuk Kanae-san? Objeknya tegami, surat. Ini yang dikirimkan berarti O. Baru mengirimkan apa? Mengirimkan okurimas. Dibentuk T jadi okute agemas. Begitu saja. Siapa yang mengirim? Ueno-san. Kepada siapa? Untuk siapa mengirimnya? Kanae-san. Ya. Apa yang dikirimkan? Surat. Dikirim. Okurimas. Seperti itu. Baru agemas tak karena sudah mengirimkan. Agemas tak. Okute agemas tak. Begitu ya. Ini dimensi melakukan sesuatu, membelikan, mengirimkan untuk pihak lain. Kan kesannya memberikan ya, sama juga agemas memberikan. Begitu. Baik, berikutnya menerima. Waduh. Moraimas. Menerima, moraimas. Kalimatnya, saya akan dibacakan cerita zaman dahulu
oleh Mas Kato. Subjeknya saya, watashi, wa, karena mau menjelaskan watashi ya, akan dibacakan, dilempar ke belakang. Cerita zaman dulu dengan Mas Kato. Objek pihak dulu, Kato-san. Oleh, nah, oleh ini temennya dari yang tadi. Oleh ya, ni juga. Jadi berbeda dengan agemas, ini oleh ini dalam bahasa Jepang partikelnya ni. Oleh, ni. Nah, Kato-san ni oleh Kato-san. Cerita zaman dulu. Mukashi banashi. Oh, kalau yang mau dapat perlakuan dari kata kerja. Yang mau dibacakan. Apa dibacakan? Jadi baca itu apa? Yomimas. Bentuk T-nya yonde. Yonde moraimasu. Gitu ya. Kalau yonde moraimasu bukan membacakan, tapi dibacakan. Gitu. Siapa yang dibacakan? Watashi. Karena menerima toh. Jadi di. Saya di karena menerima. Di. Watashi. Wa siapa yang menerima? Wa watashi. Oleh siapa? Kato-san. Oleh pihak Kato-san. Pak Mas Kato. Apa yang dibacakan? Mukashi banashi. Cerita zaman dulu. Membaca yomimas. Tapi karena ada moraimas jadi dibacakan. Gitu ya. Yonde moraimas dibacakan. Seperti itu. Berikutnya Dechiki. Dechiki sudah diambilkan roti oleh Paman Togo. Tadi apa? Ciki-cang. Ciki-cang wa sudah diambilkan, lempar ke belakang. Objek pihak Paman Togo oleh Paman Togo. Togo oji-san ni. Objek barang roti. Roti itu pang. Pang o ambil. Ambil itu torimas. Torimas jadi tote. Bentuk T-nya tote moraimashita karena sudah diambilkan. Tote moraimashita. Kalau torimas mengambil, tote moraimashita sudah diambilkan. Seperti itu ya. Hai. Siapa yang menerima? Yang diambilkan? Ciki-cang. Oleh siapa? Togo oji-san ni. Apa yang diambilkan? Pang o torimas ambil. Tote moraimas diambilkan. Seperti itu. Itu agemas yang pertama tadi. Yang baru saja ini moraimas. Ni-nya juga beda. Untuk dengan oleh. Ni-nya di agemas itu untuk. Ni yang di moraimas pada kasus ini oleh. Seperti itu ya. Baik, berikutnya. Memberikan spesifik kepada saya atau orang di pihak saya. Anggota keluarga, rekan kerja, orang satu perusahaan, seperti itu. Kuremas. Oke. Kalimatnya, ayah akan memotong kue untuk saya. Subjeknya, ayah. Wa, karena mau menjelaskan ayah. Objek pihak. Watashi. Untuk saya, ni. Untuknya itu ni. Jadi mirip dengan agemas ya. Untuknya itu artinya kalau untuk menunjukkan menunjukkan untuk itu dalam bahasa Jepang di sini agemas dan kuremas menggunakan partikel ni. Watashi ni. Kue, keki, ambil dari bahasa Inggris, cake. Keki, oh, memotong kirimas. Jadi kite. Kuremas. Maaf, saya mau batuk dulu. Maaf ya.
Jadi kite kuremasu. Keki wo kite kuremasu. Siapa yang memotongkan? Dapat uang cici. Untuk siapa? Untuk saya. Apa yang dipotong? Keki. Kata memotong kirimas jadi kite. Tambah kuremas. Kite kuremas. Gampang sekali ya. Berikutnya. Kakek Taro sudah membuatkan mainan untuk adik cowok saya. Kakek Taro. Taro Oji sang wa. Predikat sudah membuatkan. Lempar ke belakang. Adik cowok saya. Objek pihak dulu. Ototo. Untuk ni. Ototo ni. Apa yang mau dibuatkan? Mainan. Omocha. Omocha o. Karena yang mau dibuat. Objek benda yang mendapatkan perlakuan dari arti kata kerjanya. Membuat apa? Tsukurimasu. Bentuk T-nya tsukute kuremashita. Begitu ya. Tsukute kuremashita. Baik sekali, Taro Oji-san. Saya nggak minta dibuatkan, saya dibuatkan tanpa saya minta. Dibuatkan untuk saya. Wah, terima kasih. Tsukute kuremashita. Arigatou gozaimasu. Seperti itu. Oke. Itu tadi agemas, moraimas, kuremas dengan yang agemas, moraimas, kuremas saja. Yang ini agemas, moraimas, kuremas dengan kata kerja lain. Agemas, moraimas, kuremas sebagai kesannya aja. Untuk siapa, oleh siapa, kepada siapa gitu. Seperti itu pelajaran hari ini. Jadi kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau komentar, silakan diketik di kolom komentar. Lalu kalau ada yang mau informasi pelatihan, informasi-informasi lain, silahkan lihat di kolom deskripsi ya. Baik. Masih ada nih. Nih. Oh, tsukute kuremashita. Hai, otsukare sama deshita. Minasan yoku gambarimashita. Hai, jangan lupa yoshu, renshu, fukushu supaya materi bahasa Jepangnya tertanam dalam pikiran terus mudah untuk kita pakai berkomunikasi seperti itu. Hai, terima kasih untuk waktunya sudah meluangkan waktu melihat video ini, belajar bersama kami. Terima kasih. Over.